Halo semuanya, selamat datang di video gue kali ini. Jadi hari ini tuh masih hari libur ya, hari Minggu. Dan sekarang tuh lagi musim panas di sini, jadi siangnya tuh lebih lama dari biasanya. Kayak tadi pagi tuh jam 3 itu subuh, terus sekitar jam 4 gue bangun, sholat segala macem, bersih-bersih, mandi ya, udahlah. Terus sampai sekarang jam berapa? Jam 8 tuh udah nggak ngapa-ngapain. Jadi bosan banget kan di rumah terus, ngapain ya. Jadi rencananya hari ini gue mau jalan-jalan sih, keluar sih. Nggak usah jauh-jauh, deket-deket aja. Nama tempatnya tuh Koboyama. Jadi dia tuh kayak bukit, tapi nggak terlalu tinggi sih bukitnya sih. Cuman ya lumayan lah, bisa ngeliat pemandangan dari atas daerah Matsumoto gitu. Dan seperti biasa, gue nggak ada teman. Jadi sendirian aja, gas. Ini sebenarnya lokasi wisata orang lokal sih. Jadi yang nggak banyak orang yang tahu dan mungkin nggak terlalu ramai ya. Nah gitu aja. Gue siap-siap dulu, terus langsung kita menuju lokasi. Oke? Nah ini kondisi di luar sekarang kayak gini. Oke. Sebenarnya mendung sih, cuman oke lah, nggak terlalu panas atau nggak hujan. Pas lah buat jalan-jalan keluar. Oke, sip. Bawa air, jangan lupa. Jaga-jaga lah. Meskipun ntar di jalan mungkin beli atau apa ya. Oke, sip. Oke, kita masukin tas dulu. Oke. Ini gue kalau kemana-mana biasanya selalu bawa tas ransel kayak gini. Udah kebiasaan dari dulu selalu bawa tas ransel kayak gini. Karena lebih enak aja kalau misalnya kita jalan-jalan beli sesuatu itu masukin tas tuh, karena enak gitu ya. Oke, jangan lupa tasnya sebelum kita berangkat. Gak mendung ternyata, panas. Masih pagi sih, jadi nggak terlalu banyak orang. Tuh lihat, langitnya cerah banget ya, bagus banget ya. Kok bisa beda banget sama Indonesia ya? Biru gitu. Ini tempat potong rambut, pangkas rambut, estetik banget ya. Nah ini yakitori, tempat jualan sate lah, sama minum-minum. Ini kalau kita ke kanan, ke arah kantor gua, tuh belok kanan, lurus terus. Biasanya lewat situ kalau berangkat kerja. Nah ini kita udah nyampe di stasiun Hiroka, kita naik kereta dulu. Sepi banget ya, pagi-pagi gini ya, nggak ada orang loh. Tuh lihat. Bener-bener gak ada orang ya, sepi banget, tapi enak sih, jadi lebih santai juga. Nah ini sebenarnya kalau dari atas stasiun juga udah bisa lihat pemandangan ya. Tuh gue jalan dari yang Sutet itu seberang kanan tuh, ya, mungkin sekitar 15 menit lah. IC カードを入れてください。ボタンの左下のキーを押してください。チャージが完了しました。戻り忘れにご注意ください。Oke, kita udah nyampe di stasiun tujuan. Sebenarnya bukitnya itu di atas itu tuh. Jadi kita harus jalan muter dulu ngelilingin lewat sini nih. Nih, lurusin.
Kalau di sini tuh jalan kaki tuh kayak tenang banget rasanya, damai banget, damai. Kalau gue jalan kaki di trotoar Bogor gitu, di trotoarnya tuh udah banyak yang jualan mie ayam, soto. Apalagi di rumah gue di Bekasi tuh, wah udahlah mantap lah. Cuman nggak apa-apa, pelan-pelan. Semoga negara kita juga bisa semakin tertib, jadi seperti ini ke depannya. Oke? Nah, ini tempat ahli kunci lah kalau di kita lah. Kalau kita kan kayak gerobak doang gitu ya. Ini ada tokonya. Mantap juga ya. Kita masih jalan lurus, masih jauh tuh. Ya, di sini orang-orang kalau pergi ke toko atau tempat itu ya naik mobil, karena emang jauh-jauh. Beda sama kayak kita ke Tokyo atau Osaka, itu tempat-tempat atau toko itu kan deket-deket, atau minimal naik kereta sebentar terus nyampe. Jadi ya ginilah, di sini jarang ada orang yang jalan. Ini mah dari sini juga sebenarnya pemandangannya udah bagus banget ya. Tuh lihat tuh sebelah kiri tuh. Wah, mantap ya. Kita mampir dulu mumpung lewat. Ini Daiso, cuman kayak udah jadul gitu ya. Catnya pada udah luntur gitu. Ayo kita masuk. Nah, itu hampir sama kayak di Indonesia juga ada lah, Daiso. Dia jual apa aja ada ya, hampir semua kebutuhan. Dan harganya itu ya 100 yen rata-rata. Tuh apa aja dijual. Hanger baju, sabun juga ada tuh, sabun. Ini perkakas, kayak tang, obeng, sapu buat bersihin rumah sama kamar mandi. Nah ini pas banget, gue lagi nyari sendal nih buat musim panas kan, enak kan pakai sendal ya, kalau pakai sepatunya ribet ya. Nah ini keranjang dulu. Nah ini kalau di label barangnya itu nggak tertera harganya, berarti harganya itu 100 yen. Nah ini kan nggak ada harganya nih ya. Nah kecuali kalau ada di labelnya tertulis 200 atau 300 ya berarti segitu harganya. Buat nyimpan makanan atau lauk, atau misalnya ayam diungkep bisa simpen di sini. Ini dia juga jual tripod. Ini ada dua nih. Yang sebelah kanan tuh nggak ada harganya, berarti 100. Nah yang sebelah kiri ini harganya 300. Dia ada tulisan ada di atas. Ya gue ambil yang ini aja. Oke ini dia. Untung tadi bawa tas kan, jadi bisa enak dibawa deh. Oke lanjut perjalanan. Ini sebelah kanan ada pom bensin. Katanya sih lagi mahal harga BBM di sini ya. Mungkin karena perang juga sih. Nah ini dia bukitnya, udah kelihatan dari sini. Gede banget ya dari sini mah ya. Nah itu sebelah kiri ada restoran udon. Dia kalau bikin langsung live di situ kelihatan. Ini jalannya ngelewatin pemukiman warga dulu. Nah kayak gini. Ini sebenarnya di belakang rumah ini tuh langsung bukitnya tuh. Tuh kelihatan. Cuman harus lewat sini dulu, kita muter. Di sini rata-rata rumah mobilnya 2 cuy, mantep juga ya.
Biasanya buat suaminya satu, terus buat istrinya satu. Jadi ya berangkat kerja masing-masing. Tuh, mantap ya. Oke, ini udah nanjak jalannya. Ini ngos-ngosan nih sampai atas sih. Selalu ngos-ngosan memang. Nih, jalannya kayak gini. Tinggi banget ya, langsung curam gitu ya. Di sini nggak bisa nebeng apa? Enak banget sih naik mobil. Pegel banget ini kaki. Istirahat dulu Ci. Itu ada saung tuh. Ini tuh sebenarnya Koboyama itu daerah pemakaman lah. Ya, itu batu-batu itu kuburan semua itu. Istirahat dulu di sini, bentar. Sambil istirahat kita buka tripod yang tadi. Penasaran gue. Nah kayak gini nih. Jadi dia tuh bagus ya. Itu tuh belakang tuh kakinya tuh buat sandaran. Terus yang di bawah itu buat jepit misalnya kalau mau taruh di pinggiran meja. Itu atas itu tempat buat naruh HP-nya. Itu bisa diputar juga. Nah terus di tengah ini ada engsel juga buat ngatur sudutnya. Mantap sih. Nah ini denah peta daerah sekitar sini lah. Kalau lagi musim sakura tuh kayak gitu tuh. Jadi pink semua. Jadi ini tuh semua pohonnya pohon sakura semua. Tuh, bagus banget ya. Belakang itu langsung pemandangan gunung, terus depannya itu sakura. Ini vibes-nya langsung jadi kayak di anime Ghibli gitu. Enak sih, sepi nggak ada orang. Wah ini bagus banget sih sumpah. Ini enak banget jalan sini sumpah, siang-siang gini. Tuh. Ini gimana orang-orang sini umurnya nggak panjang-panjang ya? Tuh jalan-jalan dong lihat kayak gini, alam. Ini beban pikiran tuh nggak ada, langsung udah tenang semua. Terbaik lah emang. Ini judulnya sih healing dulu sebelum besok hari Senin masuk kerja lagi, pusing lagi. Tapi nggak apa-apa lah, tetap semangat lah. Tuh yang datang sini tuh rata-rata udah pada tua-tua sumpah, kayak 60-70 tahun gitu. Nah ini tanjakan terakhir
sebelum kita nyampe ke puncak. Dari sini juga sebenarnya kelihatan sih pemandangan ke bawah tuh. Mantap, seger banget di atas, sumpah. Panas banget sumpah. Tapi panasnya beda sih sama Indonesia sih. Kayak yang gosong gitu enggak. Cuman silau. Ini lagi di Koboyama. Belakang itu gunung Alps ya, gunungan Alps. Di puncaknya masih ada salju. Baru sekarang bulan Mei, Juni, udah mau Juni malah. Jadi gue kesini tuh udah beberapa kali, tahun 2023, 2024 udah sering lah kesini lah. Musim salju pernah, musim sakura pernah, musim panas gini belum sih. Jadi sekarang, jadi tiap musim kan beda-beda ya pemandangannya. Ya gini lah, nggak ada orang deh, sepi banget. Udah balik gitu aja, paling cuman 3 menit 5 menit di atas, gak usah lama-lama. Oke, kita istirahat dulu. Untung beli tadi. Penyok lagi ya. Apalah, penyok dikit. Oke, gue makan dulu. Tinggal sini, mumpung nggak ada orang, enak buat santai di sini. Mungkin gitu aja kali ya video kali ini ya. Gue mau menikmati pemandangan dulu sambil santai-santai. Oke, ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you ya, ini udah nonton. Bye bye.